Hai, welcome to para investor. Hari ini 19 Juni 2021, dan seperti biasa kita akan mengulas berita penting dan pilihan lainnya di dunia kripto, seperti Bitcoin yang semakin mendekati looming death cross, efek berita suku bunga The Fed, Bitmain yang mengeluarkan mesin penambang baru, dan inovasi NFT yang masih tertutupi hype. Perkenalkan, kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Partner kalian dalam berinvestasi. Oke, sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu. Kalau gue ini bukan financial advisor, ini hanya opini pribadi dan sharing informasi untuk kebutuhan edukasi. Kalian juga selalu bisa melakukan riset lebih dalam. Dan ini juga bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset kripto kalian. Jadi silakan membuat financial decision masing-masing. Dan selalu cek post timeline video ini, karena jika sudah terlalu jauh dari tanggal peluncurannya, mungkin sudah tidak relevan lagi. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Oke, kita ke cek market dulu di CoinMarketCap, di mana hari ini Bitcoin masih berada di 35 ribuan ya. Di mana pada saat video ini dibuat, dia berada di 35.800. Ini lumayan di garis supportnya di 35 di atasnya sedikit ya. Dan hari ini dia minus 3,52% dari hari sebelumnya. Itu juga diikuti Ethereum yang turun sekitar 1,54%, Binance 1,7%, Cardano 2%, Dogecoin 1,5%, XRP yang lumayan turun hari ini ya, 4,4%, Polkadot, Uniswap, dan sejauh mata memandang sih rata-rata di antara 1 sampai 5 ya, rata-rata hari ini penurunannya. Oke, kita masuk ke berita pilihan pertama hari ini, di mana ini yang lumayan ramai ya di Twitter, di mana ada pengguna dari Ledger. Kalau kalian yang belum tahu, Ledger itu device ya, dia kayak USB bentuknya, jadi dia kayak wallet buat menyimpan cryptocurrency atau aset cryptocurrency kalian, tapi bentuknya fisik. Jadi ada scammer yang mengirimkan Ledger device pengganti untuk mencuri cryptocurrency. Jadi dikirimin ke salah seorang pengguna Ledger itu beserta petunjuk untuk dia mengikuti petunjuk itu dan bisa melakukan pencurian dari hal tersebut ya. Untung aja hal ini dia bisa sigap ya. Jadi karena memang tulisan yang dikirim itu sedikit rada aneh, ini lumayan juga nih, message by Ledger CEO. Wah, jauh-jauh Ledger CEO ngirimin surat ya. Dan karena merasa curiga, si penerima ini langsung posting dan lumayan viral di Twitter, sampai salah satu perwakilan dari Ledger melakukan retweet untuk counter Twitter pengguna tersebut kalau itu adalah kemungkinan besar atau scam yang harus diwaspadai. Jadi kalau kalian juga baik wallet device ataupun wallet di HP ataupun di software, itu kalian tetap harus hati-hati ya guys ya. Oke, berita selanjutnya, Bitmain merilis perangkat mining baru untuk Doge atau Litecoin. Nah, di sini software miner gear ya,
Bitmain, siapa yang nggak tahu Bitmain, yaitu penyedia mesin mining untuk mining Litecoin dan Dogecoin. Jadi ini mining yang seri L7 untuk Dogecoin ataupun Litecoin, di mana hash rate-nya itu 9.500 MHz ya, lumayan tinggi juga, dan penggunaan atau konsum energinya sebanyak 3.425 watt. Ini lumayan juga, kencang juga nih kayaknya hash rate-nya, tapi listriknya juga lumayan tinggi, dimana harganya itu sekitaran 15.000 per unit. Nah, ini bakal tersedia di bulan November. Jadi kalau kalian merasa Dogecoin ataupun Litecoin itu bisa, atau salah satu hal yang menarik untuk kalian tambang, ini kalian bisa ikut ini ketika peluncurannya yang akan dijual di pasar luas. Kita selanjutnya ada Decrypt nih, di mana Bitcoin dan Dogecoin ATM itu datang ke Texas Grocery Giant HEB, di mana CoinCloud, penyedia jasa Bitcoin ATM, itu meluncurkan ATM-nya di HEB Store. Dan banyak lagi bakal diinstal di Texas Supermarket, di mana sebenarnya di sana sudah CoinCloud itu memang sudah sudah menjadi pionir ya sebagai penyedia ATM di US. Jadi sekarang makin merambah ke Texas nih, ke supermarket. Di orang kalau ke supermarket sudah bisa ngambil uang atau tukar dari fiat ke kripto, baliknya. Ini lumayan seru juga ya kalau ada di Indonesia. Oke, kita ke berita selanjutnya, di mana dari Cointelegraph, beyond the hype, NFT actual value is still to be determined. Nah, jadi sebenarnya value atau nilai dari NFT itu masih ketutup sama hype yang ada ya. Kalau hype yang saat ini kan, di mana NFT itu digunakan oleh para artis atau musisi untuk fans base mereka. Nah, NFT sebenarnya bisa menyodorkan revolusi ataupun inovasi dalam teknologi. Nah, seperti yang dibahas, sebenarnya NFT itu bisa beda dari Bitcoin, karena kalau Bitcoin kan bisa ditukar ya ke value yang lain, seperti bisa ditukar dengan Ethereum atau Cardano atau ke mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya. Kalau NFT itu karena memang dia bentuknya unik, nah ini sebenarnya hal yang menarik yang bisa digunakan ya ke depan adalah pada penggunaan real estate itu. Jadi dimana kalau di masa yang akan datang, daripada lo ke bank susah-susah administrasi tentang paper ataupun kalau di sini akte tanah, akte bangunan, nah sebenarnya itu bisa disimpan ya di NFT. Jadi lo kalau mau jual beli rumah itu lebih mudah menggunakan NFT. Ataupun license kayak SIM, ataupun record, ataupun kebutuhan administrasi lah, kayak misalnya buka bank account atau rental apartemen atau membeli obat-obatan, ataupun juga untuk tangible goods gitu. Jadi mengklaim produk fisik dari menggunakan NFT seperti itu. Kalau ini berita selanjutnya datang dari You.Today, di mana 148 million SRP ini berputar ya pada top tier digital exchange. Sementara
koinnya turun gitu. Jadi dilansir di sini, kalau misalnya memang ada perputaran dari, contohnya nih di sini dari Huobi ke Binance sebanyak 50 million. Terus dari Bittrex ke Upbit ataupun dari Bybit. Jadi ini ada memang permainan perputaran ya, perputaran XRP yang lumayan besar ya, hampir tadi 148 million XRP. Nah ini dilansir dari Crypto Potato, di mana Bitcoin kehilangan $3.000 dalam market hari ini, di mana 100 billion itu marketnya menguap ya dari market cap, di mana Bitcoin dari yang tadinya nyentuh 4.000 karena nggak kuat untuk dorong atau breakout dari 40.000 ya, bukan 4.000, 40.000, dia nggak kuat, dia akhirnya turun sampai sekarang dia lagi ngetes di 35.000. Nah, sedangkan altcoin itu semuanya hampir rata-rata merah ya, impact dari Bitcoin yang memang terus mengalami penurunan. Nah ini berita yang bikin heboh, di mana hawkish Fed comment push Bitcoin price and stock lower again. Jadi salah satu petinggi The Fed ya, kalau kalian yang belum tahu, The Fed itu di sini kayak BI. Jadi The Fed itu bank sentral di US, di mana yang memegang kepentingan perbankan di sana. Nah, mereka mengatakan akan berencana menaikkan suku bunga di 2023. Tadinya di 2023. Cuman ada berita lagi, ada kemungkinan bakal di 2022 itu memicu orang berlomba-lomba mencairkan aset mereka, dan kemungkinan biasanya sih kalau misalnya suku bunga naik, mereka lebih tertarik menyimpan uang mereka di bank gitu. Jadi aset yang mereka miliki di luar mereka cairin, ditaruh di bank karena memang suku bunganya naik. Nah, beda kalau misalnya kebalikannya, kalau suku bunga turun, biasanya mereka cari aset-aset lain yang bisa mengimbangi inflasi, seperti ke Bitcoin, ke stok, ke saham, atau ke gold. Jadi impact dari The Fed ini memang impact banget ke Bitcoin dan saham di US sana ya, dimana saham dan US lumayan turun karena berita ini. Ini sama nih, karena memang dolarnya menguat karena berita dari The Fed tadi, yang membuat koin Bitcoin sendiri lumayan turun ya sejak berita The Fed ini dikabarkan pada pertengahan minggu ini. Market trap di minggu ini, di mana Bitcoin drop itu mendekati looming dead cross. Bagi yang belum tahu, looming dead cross ini adalah di mana dilihat dari sisi teknikal, di mana indikator dari MA atau moving average 50 dan moving average 200 itu hampir berpotongan. Nah, biasanya kalau berpotongan itu ada indikasi bahwa akan terjadinya bearish ya. Jadi yang tadinya bullish, ini kalau berpotongan bisa terindikasi akan terjadi bearish, walaupun bisa kita lihat di sini pasar lagi konsolidasi di antara 30.000 sampai 40.000. Jadi kita belum tahu nih apakah di looming dead cross ini, walaupun sebenarnya looming dead cross ini sudah pernah terjadi beberapa kali ya di tahun-tahun sebelumnya, ada yang memang benar menjadikan indikasi bahwa Bitcoin itu turun
turun, ataupun memang bisa saja pasar malah sideways. Jadi kita bisa nantikan untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya, small dan medium Bitcoin well keep holding and accumulating despite BTC dropping to 35.500. Jadi di setiap poin memang ada orang-orang yang nunggu ya, apakah itu terus turun ataupun naik. Di support, level support Bitcoin itu memang ada yang mengantri untuk hold atau mengakumulasi. Jadi di sini dilansir dari sentimen. Nah, sentimen ini sendiri mengatakan Bitcoin has dropped to 35.500, di mana arah holder 1000 BTC address continue to show a pattern of accumulation and mid-tier holder are flinch, smaller address are falling fast. Jadi kelihatan di sini bahwa well holder sama small holder itu makin ketemu ya, di mana well itu siap nampung Bitcoin yang memang turun nilainya ke 35.500. Nah ini ini ada berita dari Venture Capital Fund have invest a record 17 billion ya untuk kripto tahun 2021, di mana kalau kita lihat dari chart ini sebenarnya semakin tahun dari tahun 2019 itu makin tinggi ya. Jadi sebenarnya dari 2010 itu flat datar ke 2013, terus ke 2014 dia mulai ada kenaikan. Nah di 2017 karena hype-nya, di 2018 tuh naik banget investasinya para venture capital. Di 2019 turun, 2020 naik, dan tinggi banget itu di 2021, walaupun ini baru pertengahan ya, dia udah ada 17 billion US dollar yang diinvestasikan oleh para venture capital. Dan ini sebenarnya mereka selalu melihat jangka panjangnya, di mana memang Bitcoin yang sifatnya limited seperti emas bisa mengalahkan harga inflasi. Ini berita terakhir pilihan hari ini, biggest crash in world history coming. Robert Kiyosaki itu menunggu Bitcoin di harga 24.000 ya. Nah, kalau kalian belum tahu, Robert Kiyosaki itu financial influencer dan entrepreneur. Dia expect Bitcoin drop ke 24.000 karena memang Robert Kiyosaki itu berpendapat bahwa biggest bubble in the world history getting bigger, biggest crash in the world history coming, buying more gold and silver, waiting for Bitcoin drop to 24K, crashes best time to get rich. Jadi memang dia mengatakan karena Bitcoin ini naiknya terlalu tinggi, itu bisa menjadi bubble dan pecah. Saat pecah, bisa menjadikan kepanikan pada harga. Nah, dia siap menunggu di 20. Kalau orang yang paham dan mengerti tentang aset, berarti dia sudah melihatnya ke depan, dan 24.000, wah lumayan jatuh sih harga Bitcoin, tapi dia nunggu harga di situ untuk kesempatan dia menampung dan bisa menjadi lebih kaya. Oke guys, itu aja mungkin beritanya. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga join Telegram group yang ada di deskripsi kami para